Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kematian dan kebangkitan-Mu kami sekalian telah dipulihkan, dikembalikan kepada rencana semula Allah bagi kami Tuhan. Dan kini kami sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, dituntun oleh Roh-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus, ambil alihlah penyampaian firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dimerdekakan oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu, mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirman dengan berlimpah-limpah ya Tuhan, karena kami sudah haus, lapar untuk menikmati dan melakukannya. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, tolong dia, urapi dia dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjadi pelaku firman. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya semua kita fokus ya, fokus semua. Seluruh tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu hampir ya, nyaris semua digenapi. Jadi sudah hampir semua ya, sudah hampir semua digenapi Bapak Ibu Saudara. Bahkan salah satu tanda yang Yesus sebutkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 berkata, apabila Injil kerajaan ini telah disaksikan ya, telah diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian, maka tibalah ya, tibalah kesudahannya. Tibalah dalam bahasa Inggris itu bisa digunakan dengan is coming, kan begitu ya. Berarti waktunya atau masanya sudah ya, sudah datang. Jadi waktu Tuhan dengan waktu kita kan berbeda. Kalau menurut kita sudah berarti harus sekarang, kan begitu. Tetapi waktunya Tuhan itu memiliki sifat tersendiri Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan sudah datang berarti sesungguhnya setiap saat ya, sejak tanda itu digenapi, maka kedatangan Tuhan itu sewaktu-waktu sangat mungkin terjadi. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Kedatangan atau pengangkatan itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya 100 ya, hampir 200 bangsa di muka bumi ini sudah mendengar Injil ya, sudah mendengar Injil Bapak Ibu Saudara ya, sudah mendengar melalui apa? Melalui perayaan Natal, melalui apa? Melalui alat telekomunikasi yang ada sekarang ini, yaitu melalui internet. Nah, itulah yang menjadi bukti nyata atau dasar kita bahwa meyakini bahwa kedatangan Tuhan itu atau pengangkatan itu sewaktu-waktu itu bisa terjadi karena bagian itu sudah digenapi. Mari kita lihat dari Matius 16 Bapak Ibu Saudara, Matius 16. Oke, kita akan lihat dikatakan begini di dalam ayat 2. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk.
Yesus melanjutkan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini sampai kepada kita saat ini, Bapak Ibu, sudah mohon tidak ada yang lalu lalang. Ya, firman Tuhan ini, peringatan ini sekarang Bapak Ibu berlaku kepada kita. Ya, berlaku kepada kita. Bahwa kita ya harus mulai benar-benar membuka mata kita, memperhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia. Ya, sebutlah misalnya salah satunya, ya, tanda-tanda itu Bapak Ibu Saudara, kesulitan. Saudara bisa buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir, saudara masih di sini, saya merasa nggak ada connect di antara kita, masing-masing sibuk dengan dirinya. Haleluya, ini penting Bapak Ibu. Kita apa? Betul-betul ya, betul-betul fokus kepada firman Tuhan hari-hari ini, supaya kita diingatkan dan dipandu, dituntun untuk memperhatikan segala peristiwa, ya, segala peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Saudara, itu semua menunjuk ya kepada satu arah, kepada satu titik, yaitu kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, di dalam, kalau saudara ingin tahu, saudara baca sendiri. Ya, saya tidak mau memperlakukan saudara anak-anak. Ya, saya Tuhan, ya, Tuhan ingin saudara dewasa. Baca sendiri Matius 24. Ya, di rumah baca, teliti. Di sana Bapak Saudara ada sederetan tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, apakah itu bencana alam, apakah itu kelaparan, penyakit sampar, peperangan, apakah itu nabi-nabi palsu, penyesatan, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara baca di sana. Ya, saudara baca. Silakan baca. Ya, pendeta nggak sempat membaca itu di sini. Ya, saudara punya waktu banyak di rumah, gantikan waktu buka TikTokmu itu untuk baca Alkitab. Ya, gitu Bapak Saudara, ya, gantikan, ya, kurangilah, mungkin nggak bisa ditebas semua, akhirnya tidak nonton YouTube, tidak nonton TikTok dan lain sebagainya. Tapi mari sama-sama kita mengurangi sebanyak mungkin penggunaan waktu kita, ya, menonton apapun tontonan dan informasi di dalam handphone kita, ya, supaya kita melekat kepada firman. Karena gini saudaraku, bahwa goncangan akan Tuhan izinkan terjadi, ya, seperti di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27, 28. Saudara buka di rumah, fokus saja sini, catat supaya saudara bisa buka di rumah, atau buka kembali YouTube ini nanti, ayat-ayat mana aja yang disampaikan. Di dalam Ibrani 12 ayat 26, 27, 28 itu menyebutkan bahwa segala sesuatu akan digoncang. Goncangan itu, Bapak Saudara, sekaligus memurnikan iman kita. Ya kan? Sama halnya ketika kita menampi beras. Kita beli beras, belum bersih sepenuhnya, lalu kita tampi. Ketika kita menampinya, Bapak Saudara, maka yang kosong, yang ampas-ampasnya itu akan terbuang begitu saja. Lalu yang tinggal hanyalah yang berisi. Ya, saya ulangi, ampas-ampasnya
atau yang tak berisi itu akan terbuang. Tidak ada bobot, ringan dia, gampang dia ditiup, sehingga dia terbuang begitu saja. Demikian juga perkara yang sama berlaku bagi setiap kita. Kalau kita berisi firman Tuhan, amin. Kalau kita berisi hadirat Tuhan, maka kita tidak gampang ditiup. Walaupun keadaan sedang menampi dunia ini. Keadaan ekonomi bisa menampi, keadaan kesehatan bisa menampi, keadaan apa saja, keadaan bencana alam, ya, situasi iklim bisa menampi kita. Contoh, kalau hari ibadah, hari Minggu, hujan deras datang, semua kita ditampi. Ada yang siap menerobos hujan, ada yang tidak, ditampi. Cocok? Ekonomi. Ketika kesulitan ekonomi begitu rupa yang membuat kita harus kerja. Oke? Lalu kita, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, bahkan kompromi, ditampi. Haleluya. Ditampi. Ketika ingin mendapatkan teman hidup, ya, dan karena calon atau pacarmu itu banyak uang, tidak ada dalam Tuhan, apakah dia Kristen atau bukan Kristen, tapi dia di luar Tuhan, engkau jual imanmu, ditampi. Atau ketika engkau tekun melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, engkau dibully orang, masih teruskah semangat? Kalau nggak terus semangat, ditampi. Ketika beban hidupmu begitu berat, dan akhirnya engkau tawar hati baca Alkitab, engkau ditampi. Ketika hidupmu sedang senang-senangnya, semua ada, ya kan? Kerjanya jelas, tiap bulan terima gaji 5 juta atau lebih, semua tercukupi, ya, engkau nyaman, kendaraan ada, rumah cicilan udah terus berlangsung bisa dicicil, pokoknya aman ekonomi, aman dompet, dan doa gak terlalu penting, toh semua cukup. Ibadah, ya, ibadah juga lah, 2 jam gak apa-apa lah, yang penting duduk, datang, gak enak kalau gak ibadah. Tapi hatimu gak sungguh-sungguh, karena haus, karena lapar, karena ingin menjadi pengikut yang setia, ditampi. Kita hidup di zaman yang seperti itu sekarang. Orang percaya bisa ditampi atau bisa tertampi karena kesenangan, larut menikmati kesenangan. Bisa juga karena kesusahan. Jadi dua-dua punya kekuatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kesenangan bisa menjauhkan kita dari Tuhan, kesusahan juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati di dalam 2 situasi ini. Ditampi. Saudara tahu bahwa kedatangan Yesus kali kedua bukan sebagai juru selamat. Saya ulangi,
Kedatangan dia kali pertama menjadi juru selamat. Kedatangan kali kedua enggak, jadi hakim. Shalom. Jadi jangan main-main dengan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Ada amin? Jangan take it for granted. Jangan anggap sepele. Udahlah itu. Emang udah selamat lah itu. Hati-hati. Haleluya. Pergaulan bisa menyeret saudara untuk jauh dari Tuhan, ditampi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat salah satu dari tanda kedatangan Tuhan adalah kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu mendunia, mengglobal. Perang ekonomi antara Cina dan Amerika, ikuti saya baik-baik, berimbas kepada Indonesia. Yang perang itu Cina dan Amerika, Donald Trump menggunakan tarif 30% untuk produk Cina masuk ke Amerika. Cina balas, dinaikin lagi. Amerika juga memperlakukan tarif 32% kepada produk Indonesia. Kalau produk Indonesia mau dijual di sana, selamanya yang sudah itu mulai per bulan ini kena 32% harus dibayar. Kenapa? Karena pemerintah kita memilih bergabung dengan grupnya Cina, namanya BRIC. Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Indonesia masuk ke situ. Dan orang ini akan menggunakan uangnya sendiri. Indonesia ngekor ke situ. Dolar Amerika mau dilemahkan. Donald Trump balas pukul. Tapi Cina balas pukul. Dampaknya kepada saudara dan saya. Saya bersaksi di salah satu supermarket di MTC sana kemarin ada satu produk, ya, ayam apa nama itu kan? Saya tanya, saya nggak mau makan, saya cuma mau minum. Ini berapa? 16.000. Itu udah ikut pajak belum? Belum. Itu belum kena bayar. Kalau ikut pajak berapa? Pajaknya kena 10% Pak. Jadi berapa? 18. Tak mau aku bayar pajak. Aku nggak mau makan makananmu. Bersikap. Karena kalau toh dibayar pajak juga, yang memfoya-foyakan mereka yang di atas, ya kan? Dari Jakarta ke Solo pakai naik pesawat jet pribadi, Sontoloyo. Uang siapa? Iya, uang saudara dan saya yang dikumpulin sampai ribuan triliun atau ratusan triliun di APBN, itu yang disalurkan untuk isi dompet mereka. Nggak mau saya. Kesulitan ekonomi bereaksi, ya, berakibat kepada kita. Kalau kesulitan ekonomi itu udah terjadi begitu rupa, tetapi para pemimpin di atas enggak memfoya-foyakannya, enggak mengkorupnya, oke, kita taat. Tapi kalau mereka terus memelihara koruptor, mereka menambah kesulitan rakyat.
Di tengah, saya bicara dari perspektif nubuat Alkitab terhadap kesulitan ekonomi. Sekalian mengkritik pemerintah, nggak apa-apa. Ya Pak, nanti dibaca orang ini, puji Tuhan, sampai ke telinga orang kan. Ya kalau, karena mereka kan abdi. Presiden kepala negara itu abdi. Abdi rakyat, abdi negara. Mengabdi kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi rakyat, tuan sang majikan kita ini, kalau udah dikadalin, ya boleh bereaksi. Kalau udah diperlakukan tidak adil, boleh bereaksi. Kan begitu. Jadi nggak ada masalah di situ. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, tentang nubuat Alkitab. Ya, kesulitan ekonomi jelas dalam Wahyu 6 ayat 6. Catat, ya. Saya tidak sedang mengajar khotbah. Kalau mengajar ada waktunya cukup panjang atau seminar, tapi di khotbah waktu terbatas. Bagian saudara baca di rumah. Amin. Jadilah dewasa, ya. Baca di rumah. Jangan hanya bahas-bahas yang lain. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 itu Bapak Ibu Saudara itu berbicara tentang naiknya harga-harga. Dan ini baru permulaan. Kita tidak berharap terjadi perang fisik, tetapi perang ekonomi saja itu sudah membuat kita akan mengalami tambahan kesulitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya hari ini kita harus memperhatikan tanda-tanda supaya kita hidup bijaksana. Katakan amin. Amin. Haleluya. Gunakan uang untuk yang perlu saja. Stop. Haleluya. Belanja koleksi yang tidak penting. Amin. Kalau engkau punya uang, bagus investasikan di dalam surga. Karena di sana ngengat pencuri nggak merusaknya. Amin. Melalui pelayanan. Haleluya. Pelayanan di tempat ini contohnya. Serius. Karena setiap rupiah yang saudara tabur di sini, ternyata di sana itu dicatat. Amin. Dan di sana ada paralelnya. Berapa yang kita invest di sini, kita dapat barang berharga di sana. Apakah itu mutiara, apakah itu emas, berlian, dan ada di sana menanti. Enggak hanya jalannya yang terbuat dari emas, enggak. Memang ada barang di sana. Barang-barang mulia. Jadi Tuhan Yesus ngomong bukan basa-basi. Simpanlah hartamu di sorga. Invest. Save. Ya, bahasa Inggris save. Bahasa Indonesia tabung. Saving, menabung. Serius Bapak Saudara. Tentu saja jangan takut. Amal langon nami. Apapun yang kita taruh di tangan Tuhan, Dia punya kuasa dan kedaulatan untuk melipat gandakannya dalam hidup. Serius. Serius Bapak Saudara. Apapun yang kau taruh di tangan Tuhan, ke ladang Tuhan, ke hamba Tuhan, ke rumah Tuhan, itulah lahan yang baik dan subur. Saya ulangi, itulah lahan yang baik dan subur. Lahan benih yang ditabur di lahan yang baik itu akan berbuah beratus kali lipat. Kita hidup bijaksana hari-hari. Ya. Kita lanjutkan saudaraku. Karena apa? Untuk apa kita percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus kalau kita tidak hidup bangkit? Amin. Ya, itulah tujuan kita. Tujuan kita bukan untuk ngumpulin harta di bumi ini yang akan tinggal, tetapi tujuan kita adalah surga kekal. Nggak ada yang lain, sesederhana itu kok.
jabatan, uang. Puji Tuhan kalau kita memilikinya, amin, haleluya. Tetapi itu tinggal semua. Amin. Tinggal. Selagi bisa nikmati, nikmati juga lah. Ya kan? Jangan sampai tidak nikmati berkat Tuhan. Bukan. Kira-kira cukup. Agak-agak KFC dulu. Masuk. Agak-agak BPK. Masuk BPK sesekali. Nikmati. Sesekali. Minta lauknya jangan hanya panggang. Ada panggangnya, ada steaknya, ada tanggo-tanggonya. Sesekali, ya kalau tiap hari tumpur. Aku gitu aku nikmati juga. Gak hanya ayam lebih ladder, ada kuda di orko, gitu aku. Nikmati, ya kan? Perlu dinikmati. Karena memang berkat itu disediakan untuk kita nikmati. Itulah sebabnya saudara dan saya kerja keras. Haleluya. Itulah sebabnya kita berdoa supaya tangan kita diberkati Tuhan dan menghasilkan banyak berkat. Nikmati. Tapi ingat, itu bakal tinggal semua. Haleluya. Aku menikmati dia bergaya. Walaupun lewat online. Oh, tapi ini nggak ada. Ini dari luar, nggak ada yang di dalam ini beli. Dari luar semuanya. Dari luar mall. Di luar mall itu banyak belahan. Pamela. Apa kurang keren aku coba? Aku nikmati. Berdoa, bekerja, diberkati Tuhan, aku nikmati. Tapi enggak boros-boros kan beda. Ketika agak-agak tengok lebih dikit, chat kawan itu, yuk merapat, ngopi kita. Ya, selagi bisa. Mereka belum kasih buka, aku dulu. Haleluya. Tetapi seperti apapun harta uang investlah dalam. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara dari ya. Saya kira penting kita akan Matius 25 nanti ada bagian lain. Kita buka dulu Matius 25 11 hingga 13. Matius 25 ya. Oke. Matius ayat 11 13. Apa dikatakan di sana? Oke. Nih, sama-sama kita baca ya. 1 2 3. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Gadis yang minta pintu dibukakan itu, dengar baik, adalah orang Kristen. Di zaman Yesus bukan, di zaman sekarang. Jadi perumpamaan ini bukan berlaku di zaman Yesus. Perumpamaan ini sekarang. Adakah itu saudara dan saya? Cek. Orang Kristen yang terlambat masuk. Kenapa bisa terlambat? Karena terlalu larut, tidak berjaga-jaga, melayani juga, tetapi tidak cukup stamina roh dan fisiknya untuk bertahan menantikan kedatangan Tuhan.
kan ikut juga, nunggu kan? 5 gadis yang bodoh itu, mereka ikut nunggu. Mereka ikut nunggu hingga larut malam, hingga lewat tengah malam, ikut ngantuk-ngantuk. Tetapi urapan di dalam hidup mereka itu kurang. Minyak kurang. Pengetahuan mereka akan Tuhan kurang. Pengetahuan mereka akan firman Tuhan kurang. Ada. Makanya cek. Adakah engkau orang Kristen yang pengetahuannya ada, sekedar ada? Adakah saudara orang Kristen yang urapannya sekedar ada? Tidak cukup engkau gunakan ketika engkau harus menunggu begitu lama, ketika engkau masuk pada titik bosan. Cek, saudara yang tahu. Haleluya. Bagaimana caranya supaya penuh hubungan pribadi dengan Tuhan? Kehidupan doamu perlu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena lewat berdoa engkau sedang membangun hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan Yesus. Saat engkau berdoa, saat itulah kekuatan roh memenuhi hidup kita. Katakan amin. Saya tertarik ya melihat doanya Daud di dalam 2 Samuel berapa gitu kan. Dia berdoa kepada Tuhan, jelas kata demi kata, kalimat demi kalimat merupakan isi hati dan isi pikirannya. Detail. Di lain waktu saya sebenarnya bisa cari sekarang, tapi menyita waktu. Wah, ketika saya baca detail, enggak sekedar basa-basi, enggak sekedar melontarkan kata-kata. Kan banyak orang berdoa, banyak kata-kata yang keluar memang, tapi asal dilontarkan aja. Pokoknya asal mepadok marpulsihan arah-arah ini. Tapi enggak betul-betul kata yang bersumber dari isi hati. Kata-kata kan bisa juga hanya di mulut kan, ya kan? Tuhan berkati lama, Tuhan berkati Tuhan, di luar kepala sudah, bukan lagi di dalam kepala, sudah di luar, otomatis. Tapi Daud berdoa itu detail, menyebutkan bagian demi bagian, isi hati demi isi hatinya, pikirannya demi pikirannya, perbuatan-perbuatan Tuhan secara spesifik dia sebutkan. Disebutkan. Langsung lompat pikiran saya ke Yohanes 17. Tuhan Yesus berdoa juga detail. Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus. Poinnya apa? Hubungan pribadi. Amin. Itu dia. Jadi doa yang menjadi ekspresi hubungan dekat. Katakan amin. Banyak orang ahli doa, skill berdoa, wah mantap, ya kan? Nggak enak nyebut di mana-mana, tapi ada itu di mana-mana. Wow, skill berdoa banyak itu. Tapi bukan doa yang seperti itu yang Tuhan nikmati. Yang Tuhan nikmati adalah doamu yang keluar dari isi hatimu, curhat perasaanmu, oke, ya kan? Apalagi atau mengucapkan detail satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidupmu, ketika Tuhan menyembuhkan penyakitmu, ketika Tuhan menyelamatkan engkau dari sebuah kecelakaan, ketika Tuhan membela engkau, ketika Tuhan merajut segala sesuatu supaya rancangannya terjadi dalam hidupmu. Sebutkan satu persatu. Nah, itu dia dinikmati Tuhan itu. Kalau doa yang sekedar banyak kata-katanya, saudara bisa rasakan bedanya seseorang cerita sama saudara dengan hatinya atau dengan banyak kalimat-kalimat keluar kalimat karena memang ada TO-nya, ada targetnya.
Ada kan itu, terasa itu. Ya kan, banyak ngomong dia. Tapi kita udah tahu ujung-ujungnya, cepet dulu gitu kan. Tuhan pun tahu kalau kita punya mental cepet dulu, pinjam dulu cepet sama Tuhan gitu kan. Beda dengan ketika engkau berdoa mengakui kebaikannya dengan tulus, atau mengakui apa? Mengakui kelemahanmu di hadapannya. Ini tulus ini. Lewat hubungan pribadi yang intim kita beroleh kekuatan. Itu sebabnya latihlah dirimu beribadah. Katakan amin. Latih dirimu berdoa. Doa bukan skill, saya ulangi. Doa bukan skill, bukan keterampilan, tapi hubungan yang intim. Itulah doa. Katakan amin. Wah, latih dulu bah supaya terampil aku berdoa. Enggak. Keterampilan berdoa itu enggak menyentuh perasaan Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Wahyu disebutkan ya, pasal 21 atau 22. Saya ini tiba-tiba aja teringat, persisnya jadi lupa, tapi di dalam pasal-pasal terakhir dari kitab Wahyu bahwa ada piala, ada cawan yang dituangkan oleh malaikat di hadapan Allah. Disebutkan di sana, mungkin dia bisa bantu cari, itu adalah doa orang kudus. Ya, kalau saudara punya Alkitab elektronik, ketik doa orang kudus di kitab Wahyu. Saya ceritakan ini ya. Bisa pinjam apanya, akuanya yang terbuka aja. Ada yang terbuka ini, biar praktekkan sekali. Perhatikan, anggaplah ini cawan itu. Jadi setiap doamu maupun air matamu, pujian penyembahan, dapat ayatnya Bu? Itu disimpan di dalam cawannya Tuhan di sorga. Ada saatnya itu akan dituang. Dapat Bu? Oh, boleh dibacakan. Tolong baca. Dengan suara yang kencang, ayo. Wahyu 5 ayat 8. Yang sudah menemukan siapa tadi? Oke, saya bacakan dari Wahyu 8 ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi doa saudara itu dikumpulkan di dalam cawannya Tuhan dan itu dituang di hadapan Allah. Ceritanya belum selesai. Saya percaya kesaksian dari orang-orang yang rohnya dibawa Tuhan ke surga. Saya yakin nggak mungkin seorang kayak Philip Mantova bohong, menebar dusta di seluruh dunia, nggak mungkin. Nah, bukan dia, tetapi ada orang lain. Pernah saya dengar kesaksiannya di depan matanya, karena dia dibawa ke berbagai ruangan di sana. Di sana ada banyak ruangan penyimpanan buku kitab kehidupan itu ada, ruangan penyimpanan air mata cawan, air mata orang-orang percaya itu ada banyak ruangan. Jadi dia dibawa ke salah satu ruangan dan saudara tahu ketika dia tanya itu apa itu, lalu dituang, dilihatlah namanya gini,
Rupanya ada namanya. Nama saudara ada di perpustakaan itu. Amin. Ya, oke. Jadi ada perpustakaan di sana di mana nama saudara ada, oke? Lalu dibukalah namamu, diambillah cawan dari atas nama orang tersebut, orang yang bawa rohnya itu, oke? Lalu dituang. Ketika dituang, set, itu berubah jadi tulisan. Ya, secara ajaib, secara ilahi berubah jadi tulisan dan membentuk kata-kata doa yang pernah diucapkan orang ini ketika dia di bumi. Nangkap? Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa doamu dan doaku itu disimpan di sana. Yang kedua poinnya, bahwa doamu dan doaku ketika engkau tidak bisa berdoa, udah nyesek, maka doamu itulah yang akan malaikat tuang di hadapan Allah. Saya bilang, ketika engkau udah nggak bisa berdoa karena satu dan lain hal, atau apakah itu karena penyakit atau kesesakan, atau di bawah intimidasi, maka doamu yang udah tersimpan di surga itulah yang akan dipersembahkan di hadapan Allah. Katakan amin. Sedalam itu pentingnya doa, Bapak Ibu Saudara. Doa nggak hanya sekedar urutan permintaan, tetapi doa adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan, bahkan air mata di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gadis ini, yaitu orang Kristen akhir zaman ini bicara Kristen akhir zaman. Orang Kristen akhir zaman ini sangat mungkin karena kurang berdoa, kurang penyembahan, kurang juga baca firman Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan main-main lagi dengan hari-harimu. Amin. Haleluya. Saya mengalami ketika saya lengah, drop, on fire-nya redup. Oh, saya sadar, puji Tuhan, saya ambil waktu doa puasa, saya bangkit. Haleluya. Karena gini, nanti ketika tekanan itu makin berat, maka kekuatan perlu kita miliki dari sekarang. Saya ulangi, karena tekanan itu makin berat, Bapak Ibu Saudara, makin berat. Ini kan pelan-pelan ini kesulitan ekonomi ini kan. Tapi ketika makin berat, kita semua terancam mengkhianat. Serius. Saya nggak penubuat, saya hanya ingin realistis. Semua kita terancam untuk mengkhianat. Apalagi ketika pemaksaan identitas itu masuk di dalam tubuh menjadi digital, yang dimasukkan di dalam tubuh, oke? Itu sangat berat. Tidak banyak orang yang sanggup bertahan kalau tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Serius Bapak Ibu Saudara, tidak banyak, ya, tidak banyak. Ini kita sedang ada dalam masa yang paling serius. Persiapan dari mereka, ya, persiapan dari mereka, dari musuh Kristus, nangkap, itu udah hampir rampung. Tinggal pindah dari KTP elektronik ke KTP digital. Dan KTP digital itu harus masuk dalam tubuh. Ketika itu masuk dalam tubuh, dipastikan itu adalah tanda binatang. Coba satu orang, cepat-cepat. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa yang cairan yang masuk tahun 2021 itu bisa dideteksi bahwa itu permanen. Ini nih aplikasinya ya. Ini ketika kita buka, kamu ada? Hah? Nggak ada, nggak usah buka. Kalau sekitar ini ada yang masuk cairan yang asli, maka itu akan masuk di sini. Kita tunggu dulu. Kayaknya kalaupun ada yang disuntik di sini, itu yang palsu punya. Puji Tuhan kalau itu palsu, nangkap maksud saya. Kalau palsu, placebo namanya. Itu kan
kayaknya adem-adem, kayak nggak ada masalah. Enggak. Ini sepertinya nggak ada di sini. Ada. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya kosong. Kalau ada, ya, ada dua kemungkinan. Kalau kosong ini ada yang digituin, tapi tidak yang asli, placebo, atau hanya mendapatkan surat. Kalau dia asli barang itu, pasti masuk. Poinnya adalah, Bapak Ibu dengar baik. Poinnya adalah bahwa apa yang dirancangkan oleh musuh Kristus itu, apa yang mereka kerjakan seluruh dunia tahun 2020-2021 itu masih ada sekarang dan ini akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan dengan memasukkan KTP digital. Sekarang kita ditantang, silakan dulu Pak. Kita ditantang untuk menolaknya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Mahalangahama. Tuhan bisa sediakan. Jangan takut. Jangan takut. Dia bisa pelihara. Serius, saya mengalami. Saya mengalami malaikat. Nggak kulihat, tapi kerjanya nyata di rumahku. Mau aku saksikan? Oh, hanya 3 orang, nanti bisi-bisi aja 3 orang. Yang lain nggak butuh soalnya. Yang lain nggak butuh, jadi nggak usah. Nggak penting. Kayaknya penghibur aku di sini. Aku bukan tukang jual obat. Serius Bapak, jangan takut menolaknya. Kalau itu dipaksakan tahun ini atau tahun depan di mana kita masih hidup, berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah di depan mata. Katakan amin. Ya, makin senang kita kalau itu dipaksakan. Semua udah mau datang rupanya dia. Ila namamu dipanggil nama. Nah, gitu kan. Ila bunyi sangkakala. Itu dia, masuk kita ke situ. Haleluya. Ada bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Amin. Itu bagian kita, bukan di sini. Gini, saya harus jelaskan. Yang menolak ini akan aman untuk selamanya. Untuk sementara sulit karena engkau tidak mau, karena uangmu di bank akan menjadi uang digital. Supaya uang digitalmu bisa kau pakai harus menerima KTP digital dalam tubuh. Kan begitu? Harus menerima. Saudara dan saya menolak. Sulit kita sementara, tapi di dalam kesulitan sementara itu kita tahu bahwa dia udah mau datang nih. Tapi bagi mereka yang menerima ini aman sementara, binasa selamanya. Besok kami seminarkan ini di Antar. Ya, jadi saya nggak mungkin, bisa juga ada hari tertentu kita buat di sini. Ibu kumpulkan orang, kami datang. Jangan dipikirkan PK. Kita nggak cari PK. Ya, ini supaya atau hari Minggu seperti ini kita tambah jamnya. Supaya nggak susah ngumpulin. Kita siap kok datang. Lengkap dengan menunjukkan bukti-bukti tanda binatang itu. Saudara kan terkaget-kaget bahwa persiapan mereka ternyata udah seserampung itu. Gereja yang larut, orang Kristen yang larut. Pesta yang dipikirkan. Haleluya.
Itu Bapak Saudara. Jadi berjaga-jagalah. Saya harus yakinkan saudara bahwa engkau yang memilih menolak barang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Persokot Tuhan kasih di rumah, aku mau nangis. Aku kan sendiri. Apa-apa sendiri. Ya kan? Jadi aku keluar mau ngelihat anak anjingnya sudah dibeli orang tetangga. Aku pakai celana pendek yang bolong. Paniklah aku, nyari kunci sepeda motor yang aku pakai ini. Mau berangkat. Cari, nggak dapat. Gulang lagi. Rute yang sama, 3 kali gulang. Nggak dapat, nggak nampak. Akhirnya aku pakai kunci serap. Aku keluar, pulang. Terletak itu kunci di meja. Di meja. Mejanya kan putih tuh, bulat. Muncul di situ. Kerjaan siapa kalau bukan kerjaan malaikat? Aku terharu. Aku sendiri tiap malam rupanya ada kawanku di sini. Ada malaikat menemani aku. Nggak sekali Bu. Kalau sekali kebetulan ya itu yang kau apa-apakannya itu. Pernah juga sekali ku kantongi, terus apa dia terbelah. Oke, terbelah dia, nanti aku tunjukkan di sini. Jadi terbagi 2 dia, separuh beberapa biji, separuh beberapa biji. Nah, ketika aku masuk, oke, aku mau buka pintu, mau memakai gunakan kunci yang untuk membuka pintu, nggak nampak. Aduh. Terpaksa aku balik ke jalan, kan jalan perhubungan. Itu semua apa itu kan tempat jualan itu. Terpaksa balik ke sana lah, kulihatilah dari mana tadi aku lewatkan begitu saudara-saudara. Udah rela lah aku pikirku kan. Aku ambillah senter kan begitu saudara-saudara. Nah, entah bagaimana mau ambil topi. Di sebelah garasi itu mau ambil topi. Ambil topinya, nampak kuncinya yang separuh itu. Nggak mungkin kebetulan. Ya udah aku pakailah ini membukakan ini, karena memang ininya membuka ini. Tadi ini nggak nampak, yang nampak ini yang lain kan gitu. Begitu aku udah rela, udahlah. Carilah. Mudah-mudahan dapatnya itu kusenteri pun nanti di jalan. Ku ambil topinya, di situ dia. Aduh, baik kali kau Tuhan. Baik kali kau Tuhan. Poinnya apa? Ada malaikat yang menjagamu. Serius. Oh nanti Pak, kau jadi nggak bisa lah aku ambil uangku itu. Kalau begitu pikiran saya, ini tips. Saya nggak tahu berapa lama lagi nih khotbah nih, atau sampaikan terus apa yang Tuhan ingatkan. Uangmu sekarang pindahkan ke emas. Mumpung emas sekarang udah nembus 2 juta ya 1 gramnya kemarin ya. Ngeri memang. Maksud saya itu akan naik terus. Jadi berapapun uangmu yang bisa membeli 1 gram, beli 1 gram. Saya udah lakukan. Yang Antam itu kan dulu kami beli waktu masih hidupnya masih 1,1. 1.100.000. Sekarang 18, ya 1,8, 1,9 bisa sampai 2 juta. Tapi harus dibeli dari sekarang. Supaya kalau kita masih hidup di masa tidak berlaku lagi uang kertas, ada emas yang bisa kita barterkan ke tetangga, ke siapa. Nilainya mereka tahu, sama-sama tahu. Jadi kita butuh beras misalnya, katakanlah beras, ya pokoknya semampunya ini, yang 1 gram ini, yang 2 juta ini, berapa kilo beras. Itu contoh. Sisakan hanya untuk transaksi sehari-hari, bensin atau apalah. Tapi kalau
Saya serius, pindahkan ke emas. Emas nggak akan berkurang nilainya, uang kita bakal berkurang terus, bakal seperti itu, bakal nggak ada nilainya. Tadinya akan kita dolar itu masih senilai 1,5, 1,6. Sekarang untuk ngedapatin $1 contohnya, atau untuk ngedapatin satu gram emas, kita harus keluarkan uang kita itu 2 juta. Nangkap? Shalom. Makanya dari sekarang, karena bakal naik terus. Karena mereka yang di seberang sana, saya kurang pandai menjelaskan, tapi yang pasti mata uang kripto itu, ya, itu mereka kan, itu yang akan berlaku nanti, dan nilainya besar, dan itu terbatas. Jadi untuk menghantam dolar, itu yang akan digunakan kelak. Ya lebih detail saya kurang untuk sampai saat ini belum bisa menjelaskan, tapi hanya gambaran besarnya aja Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang saya rasa saya bisa bagikan pada siang hari ini bagi kita perihal berjaga-jaga. Kan dikatakan berjaga-jaga dan berdoa jalan terus. Berjaga-jaga itu berarti bertindak dengan bijaksana, melihat situasi. Berjaga-jaga termasuk juga jangan boros-boroskan uang. Berjaga-jaga termasuk juga pindahkan uangmu dari bank ke emas. Dan saya diingatkan, kalau di Pegadaian kita kan ada di situ program di mana kita punya emas, tapi emasnya di tangannya jangan. Memang murah kan, kita bisa kasih segini tambah sekian emas kita di sana, kan begitu ya. Tapi itu emas itu mereka yang pegang toh. Beli aja yang bulat, kalau nggak bisa antem beli yang kerabu-kerabu anak-anak 500.000 contohnya, kumpulin. Amin. Serius Bapak Saudara, mulai hari ini. Badang ototon nih, mulai dong tanam jual songonari. Baik itu mas. Karena tanah akan mereka kuasai, akan dipegang sertifikatnya sama agen mereka ya pemerintah setempat. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, semakin mengerti tanda-tanda zaman. Haleluya. Bagian terakhir. Mari kita lihat dari Roma. Ya, Roma 13 belum ya? Roma 13 Bapak Ibu Saudara, kita lihat ini yang supaya kita semakin dijelaskan, makin jelas bagi kita. Roma 13 ayat 11 hingga 14. Mari kita sama-sama. Roma 13. Mari Bapak Ibu Saudara semua ya, semua serius ya. Roma 13, saya tunggu. Kalau saudara sudah dapat, tunggu saya, jangan tinggalkan saya. Ya. Saya mau dengan saudara sama-sama terangkat. Haleluya. Sama-sama kita terangkat. Mari dari ayat 11. Saya bacakan buat saudara ikuti dengan baik. Hal ini harus kamu lakukan karena karena apa? Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu apa? Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Katakan amin. Ayo ngomong ke dirimu, ayo bangun. Sebut namamu, bangun bilang. Model tidur itu ada, jadi model tidur sini banyak. Yang gini-gini itu tidur juga itu, karena ada yang gini-gini. Matanya udah tidur tapi tangannya masih gini-gini. Itu model tidur juga. Bangun, amin. Ngasuh. IG terus kerjanya, itu tidur juga itu secara rohani. Ya mengasuh IG terus kerjanya, mengasuh apa lagi? Facebook terus kerjanya, ya kan? Ngejar target di FB Pro ya kan?
Tidur juga itu. Ya, Nanda apa? Ya itu dia, itu tadi. Haleluya. Ya kalau itu mendatangkan duit bisa dengan cara yang tidak dusta, ya nggak apa-apa. Tapi jangan cari duit terus, cari Tuhan juga. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Oke. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Wow, pas sekali. Bagi kita daripada waktu kita awal-awal kita percaya. Awal-awal kita lahir baru. Sekarang udah makin dekat. Amin. Ayat 12. Hari sudah jauh malam. Udah jauh malam nih. Ya kan? Kalau udah jauh malam, apa yang selanjutnya? Telah hampir siang. Siang artinya berbicara terang. Terang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Orang-orang hidup dalam terang akan ikut bersama dengan Tuhan. Itu artinya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, katakan amin. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Haleluya. Ayat 13, 1, 2, 3. Marilah seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus. Riba katana maralabalabarabasyandolabatakadabal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Fokus, saudaraku, fokus. Ambil kesempatan ini benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan. Kita nggak sedang melakukan ritual atau pacara, enggak. Pacara, pokoknya songoni didok pesijul, songoni binain, enggak. Lakukan hubungan pribadimu dengan Tuhan saat ini. Pejamkan matamu, curhat sama Dia. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan Yesus saat ini. Haleluya, haleluya. Dengan lembut saja. Haleluya. Fokus, pejamkan mata saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ini anakmu, layakkanlah